Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Harus selalu sehat ya. Tetap semangat dalam PJJ ini. Oke, pekan kemarin kita sudah bahas tentang enzim sebagai bab awal metabolisme. Dan kali ini kita akan bahas metabolismenya itu sendiri. Oke, sebelum belajar kita membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Metabolisme terdiri dari dua proses, yaitu katabolisme yang artinya perombakan dan anabolisme yang artinya penyusunan. Kali ini kita akan bahas tentang proses katabolisme dulu ya. Katabolisme contohnya adalah respirasi atau proses pernafasan pada manusia. Respirasi terdiri dari aerob yang membutuhkan oksigen dan anaerob yang tidak membutuhkan oksigen. Oke, kali ini kita bahas respirasi aerob. Kita lihat prosesnya, proses dasarnya yaitu C6H12O6 atau glukosa plus oksigen akan menghasilkan air plus CO2 atau karbon dioksida dan energi dalam bentuk ATP sebesar 38. Berikut adalah proses dari respirasi aerob. Ada 3 tahap. Yang pertama glikolisis, 2 siklus Krebs, 3 transport elektron. Ada juga yang bilang 4 tahap. Jadi siklus Krebs terbagi lagi di awal dekarboksilasi oksidatif. Sebelum kita ke tahapan respirasi aerob, kita lihat bagian-bagian dari sel untuk mengingatkan kembali di pelajaran kelas 11 ya. Kalau sel terdiri dari membran sel bagian yang terluar. Kemudian ada juga cairan sel atau yang disebut dengan sitoplasma. Nah, di dalam sitoplasma lah terdapat organel-organel sel. Dan bagian terpenting dari sel yaitu nukleus atau inti sel. Ibu akan bahas salah satu organel sel yang terlibat dalam respirasi aerob, yaitu mitokondria. Mitokondria disebut sebagai the powerhouse of the cell. Ingat, di kelas 11 Ibu sering bertanya, apa yang merupakan the powerhouse of the cell? Jawaban kalian adalah mitokondria. Kenapa dikatakan sebagai the powerhouse of the cell? Karena organel ini menghasilkan ATP atau energi dari respirasi selulernya atau respirasi aerob. Kita lihat struktur mitokondria ya agar kalian ingat kembali karena sangat vital sekali di respirasi aerob ini karena tempat berlangsungnya terjadi di mitokondria ini. Oke, kita buka mitokondria ya. Mitokondria tersusun dari 2 membran yang terdiri dari membran luar yang Ibu tunjukkan. Ini ya, yang paling luar yang berhubungan dengan sitoplasma. Lalu ada membran dalam yang strukturnya sangat khas, berlekuk-lekuk seperti ini untuk memperluas penyerapan oksigen. Di dalam membran dalam terdapat cairan yang disebut dengan matriks ya, yang menyala seperti ini. Kemudian ada bagian ruang antar membran. Kita perbesar ruang antar membran ya, akan tampak seperti ini, seperti membran sel pada umumnya ya. Kita lihat membran luar yang berhadapan dengan sitosol atau sitoplasma dan membran dalam yang berhubungan dengan matriks. Oke, kita akan bahas satu persatu tahapannya. Tahap pertama, glikolisis. Glikolisis berasal dari kata gliko dan lisis. Gliko artinya glukosa dan lisis adalah pemecahan. Jadi, arti glikolisis adalah pemecahan glukosa. Di mana tempatnya? Tempatnya berlangsung di dalam sitosol atau sitoplasma. Masih ingat dong ya, waktu kelas 11 materi sel mempunyai cairan sel yang disebut dengan sitoplasma. Glukosa ini merupakan berkarbon 6 dan nanti hasil akhirnya akan menjadi 2 asam pirufat yang masing-masing memiliki 3 karbon. Dan energi yang dihasilkan dari glikolisis ini adalah ATP dan NADH. Kita mulai bahas reaksi dari glikolisis tahapannya. Tujuannya supaya kalian bisa menghafal ya, memahami step by step dari tahapan glukosa ini karena sering sekali keluar dalam soal. Yang pertama, glukosa ini membutuhkan ATP sehingga glukosa sekarang mempunyai fosfat
dan ada di posisi karbon yang ke-6 sehingga disebut dengan glukosa 6 fosfat. Oke, tahap pertama di sini glukosa membutuhkan ATP sehingga sekarang dalam rantai glukosa memiliki fosfat di rantai nomor 6 sehingga disebut dengan glukosa 6 fosfat. Tahap pertama. Kalian bisa sambil dilihat di buku paket kalian yang Yudhistira itu ada tahapannya sama persis ya, sambil dilihat di bukunya sambil mendengarkan video ini. Lanjut tahap kedua, glukosa 6 fosfat mengalami isomerisasi menjadi fruktosa 6 fosfat. Lanjut tahap selanjutnya, tahap ketiga. Lagi-lagi di sini fruktosa 6 fosfat membutuhkan ATP kembali, sehingga sekarang dalam rantai fruktosa ada 2 ATP, ada 2 fosfat di posisi rantai nomor 1 dan nomor 6, sehingga ada 2, makanya disebut dengan fruktosa 1,6 bifosfat. Bi berasal dari kata 2 fosfat ya, karena di sini ada ATP lagi yang masuk. Next, fruktosa 1,6 bifosfat dibagi menjadi 2 bagian, masing-masing namanya adalah gliseraldehid 3 fosfat ya. Jadi dari 6 karbon dibagi menjadi masing-masing 3 karbon gitu. Nah, ini tahap pertama sampai di sini, sampai dihasilkan gliseraldehid 3 fosfat. Kenapa 3 fosfat? Karena karbonnya ada di nomor 3. Tadi kan ada 2 fosfat, masing-masing dibagi ke masing-masing gliseraldehid. Jadi sama-sama mendapatkan 1 fosfat ya. Semoga paham di sini. Nah, jadi nanti kita akan lanjutkan tahapan dari glikolisis karena gliseraldehid 3 fosfat ini masing-masing melakukan proses kembali gitu. Jadi nanti semua hasil akhirnya dikalikan dengan 2. Oke, kita lanjut. Jadi kita bahas satu aja, jadi nanti semua dikalikan dengan 2 mulai dari sini. Apa yang terjadi pada gliseraldehid 3 fosfat ini? Kembali berikatan dengan fosfat, tapi kali ini bukan dari ATP tapi dari fosfat organik. Lalu untuk pertama kalinya hidrogen diberikan ke NAD sehingga the first time ya, pertama kalinya dihasilkan NADH. Lanjut, 1, bifosfogliserat ini memberikan 1 fosfatnya ke ADP sehingga untuk pertama kalinya di sini terbentuk namanya ATP ya. Tadi NADH sudah terproduksi, di tahap ini ATP terproduksi sehingga tinggal 1 fosfatnya jadi 3 fosfogliserat. Lanjut, apa yang terjadi tahapan ini? Fosfat pindah ke karbon nomor 2, bukan di nomor 3. Ya, jadi disebut dengan 2 fosfogliserat, hanya pergeseran fosfat saja. Next, tahap selanjutnya terjadi pelepasan air di sini sehingga namanya adalah fosfoenol pirufat. Dan tahap terakhir di tahap glikolisis ini adalah untuk yang kedua kalinya diberikan fosfat ke ADP sehingga terbentuklah ATP yang kedua kali, dan ini adalah tahap yang kedua dari glikolisis ya. Dan ini adalah review dari peristiwa glikolisis. Silakan dilihat kembali untuk memantapkan kalian dalam memahami tahapan-tahapan glikolisis.
Oke, kita rangkum hasil glikolisis diantaranya adalah asam pirufat berjumlah 2, ATP 4 totalnya, namun 2 ATP terpakai di reaksi awal, jadi total 2 ATP dan NADH adalah 4. Sekarang kita masuk ke tahap kedua dari respirasi aerob, yaitu siklus Krebs. Di beberapa literasi, siklus Krebs menggambarkan di awal yaitu ada proses dekarboksilasi oksidatif, tapi di penjelasan ibu ini dekarboksilasi oksidatif atau DO ibu gabungkan dengan siklus Krebs ini. Nah, kalau siklus Krebs dan DO sudah berlangsung di dalam mitokondria, kita mulai bahas reaksinya. Nah, tahapan awal dari siklus Krebs ini disebut juga dengan dekarboksilasi oksidatif atau DO. DO berawal dari 2 asam pirufat yang merupakan hasil akhir dari proses glikolisis yang mempunyai atom karbon 3 mengalami pelepasan 1 karbon dalam bentuk CO2, sehingga sekarang hanya ada 2 karbonnya, yaitu disebut dengan asetil-CoA. Selain itu terjadi pengikatan CoA di sini, dan lagi-lagi ion hidrogen diberikan ke NAD sehingga dihasilkan juga NADH. Jadi hasil dari DO adalah 2 asetil-CoA, 2 NADH, dan 2 CO2. Lanjut ke siklus Krebs ya, ke tahapan selanjutnya. Asetil-CoA ini akan berikatan dengan asam oksaloasetat. Asam oksaloasetat ini berkarbon 4, asetil-CoA berkarbon 2. Dihasilkanlah asam sitrat yang berkarbon 6. Lalu asam sitrat ini berubah menjadi asam isositrat. Kemudian ion hidrogen diberikan ke NAD dan dihasilkanlah NADH. 1 karbon dilepas dalam bentuk Cl2, sehingga sekarang alfa ketoglutarat itu hanya berkarbon 5. Kita lanjut ya. Apa yang terjadi pada alfa ketoglutarat? Dia kembali berikatan dengan CoA, kemudian ion hidrogen kembali diberikan ke NAD sehingga terproduksi NADH kembali, dan 1 karbon dilepas dalam bentuk CO2 sehingga sekarang suksinil CoA hanya berkarbon 4. Next, tahapan selanjutnya, suksinil CoA akan memproduksi ATP ya. Pertama kali di siklus Krebs terproduksi ATP sehingga berubah menjadi suksinat. Kemudian suksinat menghasilkan FADH. Untuk yang pertama kalinya, ion hidrogen diberikan kepada H+ sehingga terproduksi FADH dan berubah menjadi fumarat. Fumarat berikatan dengan air akan berubah menjadi malat, dan malat yang berkarbon 4 ini akan memberikan ion hidrogen ke NAD sehingga terproduksi NADH kembali, lalu menjadi oksaloasetat. Ya, kita lihat di sini hasil dari siklus Krebs adalah 3 NADH, 1 FADH2, 1 ATP, dan 2 CO2. Dan ini baru 1 pirufat ya, dari 1 pirufat saja, karena kan ada 2 pirufat, jadi semua dikalikan 2 ya, semua dikalikan 2, jadi NADH nya totalnya 6, FADH2 nya 2, ATP 2, dan CO2 ada 4. Dan karena disebut dengan siklus Krebs karena memang ini adalah seperti lingkaran siklus, karena kembali ke oksaloasetat yang berkarbon 4. Nah, ternyata sampai di siklus Krebs ATP berjumlah total 4, 2 dari glikolisis, 2 dari siklus Krebs. Tentunya ini tidak cukup untuk manusia melakukan aktivitasnya. Oleh karena itu, ke tahap ketiga yaitu transport elektron.
Pada transport elektron terjadi konfigurasi NADH dan FADH menjadi ATP. Latar belakangnya karena ketidakcukupan ATP sampai di siklus Krebs, yaitu tadi baru 4 ya yang sudah Ibu bahas. Makanya di transport elektron ini terjadi konfigurasi NADH menjadi 3 ATP, sedangkan FADH menjadi 2 ATP. Sedangkan di sini oksigen berperan sebagai penerima atau akseptor elektron. Di bab ini kalian harus sering berlatih menuliskan reaksi-reaksi kimia mulai dari glikolisis sampai siklus Krebs ya. Karena di transport elektron ini tidak ada reaksi yang harus kita bahas. Tabel berikut ini menunjukkan rangkuman atau resume dari 4 tahap respirasi aerob. Dan ini sering sekali keluar di dalam tes ya, di dalam ujian. Jadi kita harus bisa mendefinisikan masing-masing tahapan, baik itu hasilnya, tempatnya, input dan produknya. Harus kita pahami satu persatu. Dan di tabel ini sangat jelas ya untuk melihat resumenya semua. Kita lihat total ATP yang terproduksi selama 4 tahap berjumlah ada 38 ATP. Tapi 2 ATP terpakai untuk menembus membran nukleus karena kita adalah organisme eukariotik, sehingga tersisa 36 ATP dalam sekali bernafas. Alhamdulillah respirasi aerob sudah selesai. Pekan depan kita lanjut respirasi anaerob. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel YouTube Sekolah Kita SMA Martia Bakti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.